Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Langit. Saya salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Danus Suryani SSOS MH pada pertemuan kelima dan keenam. Pada pertemuan kelima, Bapak Danus menjelaskan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Apa itu AUPB? AUPB ialah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apa saja asas AUPB itu? Yang pertama ada kepastian hukum, kedua kemanfaatan, ketiga ketidakberpihakan, yang keempat kecermatan, yang kelima tidak menyalahgunakan wewenang, yang keempat keterbukaan, yang ketujuh kepentingan umum, yang kedelapan pelayanan yang baik, dan yang kesembilan asas-asas umum lainnya yang dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fungsi AUPB bagi administrasi negara ialah sebagai pedoman, bagi masyarakat sebagai dasar gugatan dalam mencari keadilan, bagi hakim tun sebagai alat untuk menguji keputusan tun atau pembatalan putusan tun, bagi legislatif sebagai patokan atau batasan dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Lalu pada pertemuan ke-6, Bapak Dono menjelaskan mengenai perbuatan administrasi. Apa itu perbuatan administrasi? Menurut Van Polge, perbuatan administrasi adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Lalu menurut Romain, perbuatan administrasi adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat perlengkapan pemerintahan yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Wewenang. Wewenang adalah landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum. Berdasarkan hukum publik, lalu kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu yang diberikan untuk badan atau pejabat pemerintah tertentu. Kewenangan atau befogenheit diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk kepentingan pelayanan administratif pemerintahan. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum, bisa privat atau publik. Tindakan administrasi negara. Yang pertama adalah tindakan faktual. Tindakannya nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintahan. Perbuatannya pasif atau aktif. Contoh dari perbuatan aktif dari tindakan faktual adalah pembangunan gedung pemerintahan. Sedangkan contoh pasif dari tindakan faktual ialah membiarkan jalan rusak. Untuk tindakan faktual yang bersifat aktif, ia biasanya selalu didahului oleh penetapan tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak ada. Tindakan faktual akan selalu bersegi satu karena bersifat sepihak saja. Yang kedua, tindakan hukum bersegi satu. Sesuai dengan tugas administrasi ini mengatur dan mengurus, maka bentuk dari tindakan administrasi pemerintahan dapat berupa pengaturan atau keputusan atau juga penetapan. Dahulu semua produk norma baik berbentuk pengaturan maupun penetapan yang dibuat presiden adalah berbentuk keputusan presiden atau kepres. Namun di masa sekarang, terminologi kepres ini sudah disempitkan menjadi bentuk basicing atau keputusan atau juga penetapan saja. Sedangkan untuk yang berbentuk peraturan disebut dengan peraturan presiden atau perpre. Unsur ketetapan yang diantaranya ada perbuatan sepihak dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan kewenangan istimewa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah. Bentuk-bentuk kontrak pemerintah, diantaranya ada kontrak biasa, kontrak adhesi atau kontrak standar dengan klausula baku, dan ketiga kontrak mengenai wewenang, yakni pemerintah mengadakan perjanjian untuk melimpahkan pelaksanaan tugas pemerintahan kepada pihak lain. Yang keempat, kontrak mengenai kebijaksanaan pemerintah, yakni pemerintah memperjanjikan kewenangan diskresionernya kepada pihak lain. Yang kelima, kontrak pemerintah dengan swasta yang lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.